juga, dan kali ini kita bakal mengerjakan podcast yang dimana ini jadi nilai untuk UAS kita. Fun fact nih ya teman-teman, kita ini jadi nomor ke blok M untuk UAS ini. Sani, halo. Blok ini kita punya mantu nggak sih Vio? Aku dulu kali ya, atau kamu dulu nih? Boleh Mbak El dulu. Boleh, aku dulu Ya, Mas ya. silakan Mbak. Oke. Langit jadi nama sumber biru. Menyimpan rindu pada si jantung. Pada si jantung hati. Jauh-jauh ke Jakarta dari situ hanya demi UAS dari Pak Sani. Oke. Lanjut Mbak Vio, balas dong. Nggak usah ya Mbak, dibahas nanti aja, pasti ada aja. Oke, sip, Mbak. Oke. Nah, hari ini kita mau podcast tentang apa nih Mbak El? Jadi kita bakalan podcast tentang bagaimana sih kita ini terjun dalam dunia partisipan dan juga topiknya Tentang behind the glow, karena Mbak Natasha ini bekerja di perusahaan kecantikan yang dimana perusahaan ini kan pasti selalu bergerak dari yang kayak kecantikan, terus juga perawatan kulit, ya kan? Pasti Mbak El sekali perawatan suka dong, terutama untuk perempuan suka banget pakai skincare Korea, ya kan? Oke. Nah, untuk selanjutnya kita bakal kasih judul podcast kita Behind the Glow, rahasia PR skincare menghadapi jurnalis, terus juga klaim ilmiah dan badai krisis. Mbak pasti kan di PR ini, di dunia kerjaan PR ini pasti sering mengalami yang namanya krisis skincare. Mungkin kita mulai dari tanya pertama ya Mbak. Siap Mbak? Siap Mbak? Siap. Pertama langsung krisis ya? Iya. Oke. Belum kan? Nanti kita bahas krisisnya nanti. Nah, yang santai-santai dulu aja. Pembukaan. Ya. Yang pertama nih dari aku nih teman-teman. Jadi bisa diceritain nggak sih Mbak sedikit tentang perjalanan Mbak di dalam dunia public relations? Oke. Kebetulan aku lulusan hubungan masyarakat di tahun 2011. Dan pada saat itu angkatannya 2011, lulusnya 2015. Jadi 10 tahun yang lalu aku lulus teman-teman. Gitu. Pada saat sebelum aku lulus tuh aku udah intern. Jadi kalau nanti kayak di semester akhir tuh kalian ada mata kuliah job training. Nah, di situ pada saat di job training itu aku di saat satu angkatan semua teman-teman angkatan aku itu tuh masuknya ke perusahaan-perusahaan besar. Pada saat itu tuh aku tuh langsung training di PR agency, PR consultant gitu. Dan akhirnya nyambung di PR consultant. Jadi udah mulai dari job training udah day one as a PR sebenarnya. Jadi pada saat itu aku langsung nge-handle press conference-nya brand-brand besar kayak Unilever, brand Clear, Tresemme, terus Pepsodent, Walls. Jadi any kind of like product launching yang harus mengundang media, bikin press conference, bikin community gathering, beauty gathering buat kayak Dove lotion gitu-gitu. Nah itu tuh aku udah kerjain itu saat aku intern, which is 10 tahun lalu gitu. Jadi that's first time I fall in love with being a PR, yang bukan cuma belajar as a teori ya, tapi lebih ke as a praktek juga. Kayak ternyata apa yang kita pelajari, khususnya apa yang kita pelajari di sini di Humas as a PR di Unpad itu tuh sangat applicable di sehari-hari pekerjaan aku sebagai PR agency. Jadi buat teman-teman juga yang pengen jadi real PR, aku sarankan starting sebenarnya juga dari agency, biar tahu tuh. Karena kalau dari agency waktu itu aku bisa nge-handle FMCG brand, bisa nge-handle laptop, bisa nge-handle apapun itu gitu, yang bisa jadi kayak batu loncatan kalian selanjutnya gitu. Jadi aku kurang lebih sekitar 3-4 tahun di PR agency sampai akhirnya aku pindah ke corporate. Aku sempat mention satu tips ya buat teman-teman semua, kalau misalnya mau mulai karir, mau mulai magang, mungkin bisa coba dari agency dulu. Karena kalau agency itu kan berarti kita di sewa gitu ya istilahnya. Agency itu biasanya di hire oleh perusahaan yang besar untuk membantu specifically untuk PR ya, karena waktu itu aku masuknya PR agency gitu. Jadi kayak misalnya Unilever nih, Unilever itu sebenarnya internal itu kecil, jadi mereka nggak punya PR untuk satu brand ini
community gitu. Jadi mereka akhirnya hire lah third party atau pihak ketiga, which is si PR agency ini gitu, untuk ngebantuin kayak mau launching produk apa, terus harus ke media yang mana gitu, terus misalnya kayak harus ke factory visit nih misalnya, nah itu tuh biasanya dibantu oleh PR agency untuk nge-reach media-media tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal media nih Mbak, kita pengen tanya gimana sih cara interaksi sama jurnalis media sama beauty content creator? Karena kan pasti berbeda ya antara jurnalis sama beauty content creator. Dimana kalau beauty kan emang beauty, kalau untuk jurnalis ya mungkin emang ada spesifikasinya, tapi gimana tuh Mbak perbedaannya? Sebenarnya kalau dulu waktu aku di PR agency kita tuh strict banget. Kalau KOL atau content creator gathering atau community itu nggak boleh digabungin sama media, gitu. Karena media itu harus benar-benar lebih kredibel jatuhnya gitu. Contoh kayak media-media kita undang tuh juga media-media yang tier 1 yang memang misalnya trafiknya paling tinggi, kredibilitasnya tinggi gitu. Jadi contohnya kayak media-media kayak Tempo, kayak Kompas.com, kayak Kumparan. Nah itu tuh mereka biasanya butuh berita-berita dan juga berita yang holistik gitu, yang harus keluar dari misalnya pakar, terus dari brand itu sendiri, dan juga biasanya kita juga mengundang kalau misalnya press conference itu kita mengundang juga beberapa pihak terkait untuk supporting key message apa yang mau disampaikan di press conference itu gitu. Jadi biasanya sih aku dulu tuh aku selalu pisahkan gitu, karena media harus dapat sesi sendiri, sesi eksklusif, sedangkan content creator itu kan lebih ke cantik-cantik, lucu-lucu, yang penting ada hook dan USP yang kita bahas di situ gitu. Jadi it's totally different approach sih. Sampai sekarang pun aku juga masih menjalani itu gitu. Jadi setiap kegiatan media sama kegiatan untuk KOL atau influencer pasti harus beda gitu. Oke, Mbak mau soal skincare pasti kan nggak jauh-jauh dari lakukan Cinnamon gitu kan. Terus juga bahasa-bahasa skincare lainnya gitu. Nah, gimana sih cara Mbak sebagai PR menarasikan bahasa-bahasa ilmiah itu supaya bisa dimengerti sama target pasarnya gitu? Karena kalau misalnya para cewek-cewek nih ya belum tahu atau misalnya baru mau terjun ke dunia skincare pasti kan bingung ya hasilnya itu apa, terus juga khasiatnya itu apa. Dan gimana sih cara PR untuk memberitahu itu kalau misalnya narasi apa sih supaya nggak terlihat tuh ini tuh mengajari atau menggurui gitu? Sebenarnya itu harusnya sih nanti kalian akan pelajari itu juga ya, bahwa in teori kita tuh mentranslate product knowledge, mentranslate message yang ditawarkan atau yang dijual dari produk-produk tersebut, itu bagaimana mentranslate-nya itu later on pasti kalian akan belajar. Tapi mungkin practical tips dari aku adalah aku memang harus baca dulu dan mengerti dulu nih gitu. Let's say ngobrol sama, kalau di satu perusahaan kecantikan itu pasti ada namanya product development-nya gitu. Jadi kita ngobrol sama product development-nya untuk tahu kayak, karena sejujurnya aku juga kayak wah banyak banget nih istilah-istilah term-term ilmiah, kimia dan lain-lain yang ada di perusahaan kecantikan, perusahaan skincare. Ingredientsnya apa? Si retinol nggak boleh digabungin sama niacinamide gitu-gitu. Nah itu tuh kita benar-benar harus ngobrol sama orang product development-nya. Kemudian kita juga harus ngobrol nih sama the master of the brand juga gitu, kayak the boss of the brand gitu, kayak maunya ini tuh di marketing dengan bahasa apa gitu. Misalnya niacinamide itu kandungannya sebenarnya kalau dari product development dia itu untuk mencerahkan kulit gitu. Nah dari ownernya juga maunya kayak oke, kita mau highlight produk ini untuk membantu mencerahkan kulit gitu. Berarti dari PR atau dari marketing harus membuat bahasa-bahasa atau tagline yang menjual bahwa dengan produk ini kulit kalian akan lebih cerah dalam waktu sekian hari, atau dalam waktu 5 hari, atau dalam waktu 14 hari gitu sih. Jadi trying to understand what's the term dulu dari kitanya, baru habis itu kita bisa translate ke bahasa PR atau bahasa marketing yang bisa dimengerti oleh publik. Selanjutnya Bunda,
industri kecantikan tuh kan gampang ya terhadap klaim aja misal kayak gue nih brandnya gitu. Bagaimana Mbak sendiri nih memastikan semua klaim produk yang disampaikan kami juga adalah berbasis fakta dan berdasarkan jelas. Karena seperti yang sebelumnya ya Mbak yang lagi viral beberapa waktu ke belakang ada yang overclaim lah, terus juga ada apa beauty influencer yang memang kayak oh ini ternyata overclaim, ini tidak overclaim gitu. Nah gimana cara Mbak mengatasinya atau memberitahu kepada publik kalau misalnya skincare yang di perusahaan Mbak sendiri ini sudah terjamin, sudah ada datanya dan sesuai kandungannya. Nggak perlu sepertinya. Ya, apa namanya, nomor satu sih kita juga harus pihak harus punya etika juga ya. Kalau misalnya itu produk memang maksudnya nggak ada klaim itu ya jangan bilang overclaim gitu. It's exactly itu sebenarnya lebih ke personal itu juga sih, personal prinsipal juga gitu bahwa ya lu jangan jualan produk yang klaimnya tidak seperti itu gitu. Dan ya aku pun aku sangat against untuk overclaim sih gitu. Jadi ya mungkin bukan overclaim sih, lebih ke kalau misalnya kita memberikan statement yang memang dapat mendukung itu gitu. Kita punya clinical based research itu, kita boleh mengklaim itu gitu. Jadi apapun yang kita sampaikan di media harus ada datanya, harus ada researchnya, harus ada surat ataupun bukti nyata bahwa ya kita bisa membuktikan si klaim tersebut yang kita omongin gitu. Jadi let's say kita mau ngomongin bahwa dia itu bisa mencerahkan dalam waktu 14 hari. Clinical resultnya apa gitu. Terus misalnya aku sekarang lagi jualan skincare yang waterproof 40 menit gitu. Nah, kita punya clinical testnya untuk dia tuh tahan selama 40 menit di air nggak luntur gitu. Terus another one adalah kita ngomong bahwa produk ini sudah terjual 24 juta worldwide gitu dari skincare ini gitu. Nah, kita punya datanya, which is dari Amazon, dari penjualan dari Amazon, dari Olive Young, dari beberapa e-commerce di luar negeri, itu ditotalin 24 juta. Kita bisa kasih buktinya karena itu dapat dari masing-masing channel penjualannya. Gitu. Jadi make all the claims based on real proof. Kalau menggambarkan profesi public relations Mbak dalam satu kata atau kalimat yang satu kalimat yang menggambarkan public relation, staying low budget but high impact. Low budget but high impact. Kenapa Mbak memberikan kalimat itu? Karena itu sejujurnya yang mungkin tidak akan mati sih. Dari aku pertama kali kerja sampai aku ini sekarang, semua kalau misalnya di karir, di perusahaan, di pekerjaan itu pasti semuanya maunya you do low budget but high impact gitu. Actually itu hanya bisa dilakukan oleh teman-teman di PR yang punya pengalaman di PR gitu. Karena yang punya pengalamannya di let's say di divisi lain atau mungkin di di kerjaan-kerjaan yang lain, yang mungkin bisa mengerjakan apa yang kita kerjakan tapi dengan budget yang lebih besar gitu. Tapi dengan PR kita bisa reach lebih banyak audiens dari satu media yang kita reach out gitu. Yang sebenarnya awalnya kita cuma beliin mereka satu gelas kopi, tapi itu bisa jadi satu artikel yang bisa dilihat oleh 1 juta penduduk Indonesia let's say, yang memang membaca artikel tersebut gitu. Jadi kan maksudnya the analogy of low budget high impact itu seperti itu sebenarnya gitu. Jadi dengan satu gelas kopi dengan media atau dengan satu kegiatan gathering atau satu kegiatan press conference, satu kegiatan community CSR gitu, itu tuh bisa dengan kita reach out ke media atau dengan kita reach out ke beauty creators atau content creators itu bisa membawa impact yang sangat besar gitu. Sedangkan compare to misalnya, let's say orang-orang kampanye politik gitu, mereka harus mengumpulkan 1 juta orang di lapangan, which is costly, harus bikin panggung dan lain-lain gitu. Jadi I think cuma bisa PR sih yang mau. Keren banget nih satu kalimat PR. Selanjutnya Mbak, kita kan masih soal Mbak dan kita juga udah berterima kasih karena Mbak udah meluangkan waktunya untuk melakukan podcast bersama kami dan
mau tanya Mbak, mau minta pesan-pesannya untuk kami sebagai mahasiswa biar jujur mau jadi PR seperti Mbak, bahkan harus lebih baik ya. Apa Mbak? Mungkin kalau ini belajar dari 10 tahun pengalaman aku, lebih ke harus punya mental yang kuat sih. Jadi PR itu harus punya mental yang kuat. Karena PR is not an easy job. Day to day-nya mau kamu PR skincare, mau kamu PR-nya internet provider, mau kamu bahkan jadi PR restoran, hotel, or any kind of like PR, itu gak pernah ada yang gampang gitu. Jadi jangan cepat menyerah, harus coba terus ya intinya jangan punya mental tempe kalau mau jadi real PR, karena PR akan kalian akan ketemu dengan beragam macam orang, beragam macam karakter, dengan beragam macam relasi. Aku pernah bikin acara PR sama menteri, aku pernah bikin acara PR bahkan sama pedagang-pedagang di pasar. Itu semua beda gitu loh approach-nya gitu. Jadi jangan tiba-tiba diomelin sama ajudannya menteri, itu udah kena banget tuh gitu. Jadi kayak kalau misalnya mau jadi PR, yang pertama jangan punya mental tempe, harus punya mental yang strong, harus punya mental yang kuat. Yang kedua, do research bener kayak yang tadi kamu mention, dan sekarang udah dunia AI ya. Jadi do research-nya juga jangan cuma kayak sekali nge-type di one of AI platform, habis itu udah baca, kamu kira itu udah bener semua. No, itu kamu harus baca satu-satu artikelnya, nggak cuma baca rangkuman dari ChatGPT doang gitu atau dari salah satu AI. Baca setiap source dari berita yang ada atau rangkuman yang ada di platform AI tersebut gitu. Jadi sebenarnya platform AI tersebut hanya membantu riset itu aja gitu, tapi what you need to really know adalah the details of the research. Baca satu-satu klaimnya, baca satu-satu clinical research-nya kayak gimana. Itu sih paling. Jadi dua itu sih yang paling penting. Dengan ya teman-teman, dari penjelasan Mbak tadi, kita harus banting sebagai mentalnya. Cuma mental kita dilatih di kuliah, tapi kayak mungkin akan dilatih lagi di tempat kerja. Terima kasih untuk pembicaraan kali ini. Itu sangat-sangat memberikan insightful untuk aku secara pribadi dan Mbak El serta teman-teman semua. Dan pamit kali ya Mbak El. Kali ya yang terakhir, ini harus konten banget nih. Iya. Mungkin ini kita balas-balasan ya karena yang terakhir. Aku aja nih, pergi ke Jakarta naik motor Beat, cakep. Di jalan macet bikin pusing kepala. Aduh pusing. Pasarnya ganteng, luas kami murah. Kasih idol biar pakai Wijaya.